Yuk, coba kau lihat kepalamu yuk. Yuk, mundur Lihat, Kak. Kak. Bayo. Mundur lah sih teleponnya lagi. Udah, Bisa udah. lagi. Ah, itu mah. Op, op. Udah. Stop. Gian tuh suruh maju juga mau nggak sih? Enggak bisa kok. Dia diam aja sih. Gian mana teh Gian? Ada nampak dia Penting nak. kan aku yang suara. Itu juga ya. Iya, sabar lagi deh ya. Jaga gimana? Nah, kita lanjut. Gian. Ayo kan. Alah tekan. Alah buat telepon lain ada. Apakah Anda sudah tahu apa tujuan Ibu mengumpulkan Anda di sini? Sudah, Bu. Apa? Kan Ibu sudah mengingatkan kami kemarin kalau kita akan melakukan bimbingan Kelompok di kelas kemarin Oh itu. iya, lupa Ibu. Makanya Langsung sana ibu ampe. Baiklah, apakah Anda semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? sudah, Ibu. Belum, Bu. Aku pernah itu, Bu. Sana mau. Kira tas ke sana mesti hati. Tadi sore. Ini aja lama. Ya mah. Ini kan baik. Kok di apa kok? Jadi anak-anak, konseling kelompok ini merupakan layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi melalui bimbingan kelompok ini. Dalam hal ini, setiap anggota seperti kalian berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan pendapat kalian, dan memberikan masukan kepada teman-teman yang memberikan memberikan permasalahannya. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Sebelum itu, Ibu mau Anda semua melakukan rangkaian nama. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Bu, jangan malah yang lama. Kita kantuk. Enggak mau orang. Enggak bukan anak sebelum tak game saya. Yang aku mancing sudah Bu biar memaci aku, Bu. Diam saja. Iya. Bet kok kenapa mau? Lu kan makan anu enggak Iya. juga? Udah tadi Sarimi. Tadi mana? Sarimi Sarura. Tadi kok belum ada dia. Iya, pinter. Bola Anda nak kepake di Palu tuh, Bah. Sepertinya Anda semua udah mulai bosan ya. Kita akan melakukan games. Sukanya Anda semua berdiri. Yeay. Gue capek. Oh my god. Mundur gak sih? Nggak nampak dong, nah. Bandit. Alah. Body shaming. Salah. Nggak nampak ibunya. Udah, gamesnya yaitu kalau sama Joyola tadi dapat. Coba. Jika ibu berkata kepala, maka kalian akan pegang kepala. Jika ibu berkata hidung, maka kalian tidak boleh megang hidung. Berarti Apa sih kalau ibu berkata? Kalau tidak ada ibu berkatanya. Iya. Kalau hidung itu nggak boleh pegang gitu. ya seperti itulah kira-kira. Ulang deh. Ulang deh. Jika ibu berkata pegang kepala, maka kalian akan pegang kepala. Jika ibu tidak ada mengatakan Ibu berkata, maka kalian tidak boleh memegang Kepala. apa yang ibu suruh itu. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang pipi. Ibu berkata pegang kaki. Ibu berkata pegang bahu. Pegang lutut. Dah berdua pas. Kan ada yang ibu berkata, cuman pegang itu. Nah, jadi Pas berdua. yang salah Beri hukuman. Putri sama Sama? Chelsea. Yoi, Chelsea. Chelsea. Putri dan Chelsea selalu berdiri di depan ibu. Chelsea Cece. Ih, kuadri. Ih, lucu. Teman-teman, Paling Chelsea. menurut teman-teman Anda semua, apa hukuman
nyanyi. Bu, Nyanyi gombalin Bu. Chelsea, Bu. Putri gombalin Chelsea, Bu. Iya. Gombalin Chelsea jadi aja, Bu. Iya Bu. Ya pokoknya Chelsea sasarannya, Bu. Iya. Oke, kepada Putri silakan gombal Chelsea. Muslimnya. Sudah dikasih Sini, audio. sini Chelsea. Sini Chelsea. Aku Putri di sini. Ah. Tuh. Nah, silakan dimulai Putri. Udah apa? Kok nyanyi sih lo? Nyanyi tuh lah nyanyi. Gombalan Google sudah. Iya, gitu. Iya nih segera. Apa ketika gombalan? Gombalan romantis. Ah, Putri, gombalkan Chelsea. Chelsea jangan baper. sebentar guys, sebentar. Ayo Putri sudah tidak sabar. Gimana? Gimana? Ada bully ya sih. Masa Gen? Masa ya mama bergabung dengan bully kan? Jago lah lo baru. Lagi dua. Ayo Putri, Sakura sudah menunggu. Sarimi tak menunggu. Chelsea. 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 Tapi Sakura nunggu juga. Sarimi tak menunggu ah. Lagi dua Gen. Iya Putri. Dan nyanyi selanya. Nyanyi. Nyanyi aja aku. Ya udah, Berdua. ya udah Putri nyanyi sama Ya Chelsea. udah, Iya. Putri dan Chelsea nyanyi di Nyanyi. depan. Putri aja. Ah. Ya, Chelsea emang apa? Chelsea apa? Meratapi dong, meratapi Putri. Gede bunyi udah. Udah diam semuanya. Iya. Ayo mulai Putri dan Chelsea. Daripada gombal aja. Ih, nanamu tadi seguli ini. Capek lah Putri. Chelsea, bapak kamu tuh nggak ngojek ya? Kok tahu? Bego ci Chelsea nah. Karena aku pangkalannya. Aku mau nangis loh kalau kayak ikut aku nangis loh. Jadi dah, boy. Pangkalan Dulu. Ah, udah Putri, udah. Ada. Ayo semua tolong lihat ke depan. Siapa namanya dulu? Saya tidak si Jennifer. Jennifer. Aku lagi kak. Kamu punya ini ya di kita. Jennifer udah. Taruh apa Jennifer lagi? Kamu tahu nggak apa perbedaan kamu sama matahari? Enggak tahu apa tuh. Kalau matahari menyinari kalau aku menyinari hati. Putri merah hidungnya. Selamat menyambut kepada Putri dan Chelsea. Sakura di sini. Baik, ada semua. Jadi dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas. Asasnya ada 5. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Semua anggota wajib merahasiakan permasalahan yang sedang kita bahas pada pertemuan hari ini. Tidak ada dari anggota yang menceritakan kepada orang lain. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan pendapat mereka masing-masing mengenai permasalahan yang sedang kita bahas pada pertemuan ini. Yang ketiga itu kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat yaitu azas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan kita memberikan solusi untuk anggota yang tidak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terakhir itu azas kekinian, di mana kita akan membahas permasalahan yang sedang lagi hot-hotnya pada hari ini. Apakah Ananda semuanya paham? Apa? Azas. Azas peralihan lah. Kalian lain. Apa kalian? Oh, itu mah. Apakah sudah bisa kita Lanjutkan untuk aku topik yang itu lah. Apakah Anda semua sudah bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai topik? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Baiklah, Ibu akan memberikan topik kepada Ananda semua. Topiknya itu mengenai adanya perbandingan antara adik dan kakak yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah Ananda semua pernah mengalami atau ada seseorang yang dekat dengan Ananda mengalami hal tersebut? Siapa? Sarimi lagi. Kepada Sarimi silakan. Baik Bu, saya pernah Bu dibanding-bandingin dengan adik saya Bu, karena adik saya mempunyai bakat yang lebih bagus Bu, sedangkan saya biasa aja Bu. Di situ saya merasa sedih Bu. Ya, itu aja sih Bu. Ya, terima kasih kepada Sarimi. Apakah masih ada Nanda yang mengalaminya kepada Sakura? Baik Bu, Sakura pernah mengalaminya Bu, di mana yang mengalami itu adalah adiknya Sakura sendiri. Jadi adik Sakura itu pemalas sekali Bu, beda dengan Sakura. Sakura tuh rajin. Jadi adik Sakura tuh suka dibilangin, makanya kamu tuh seperti kakak kamu gitu Bu. Berarti yang dibandingkan antara adik Sakura dengan Sakura. Iya. Ya, apakah ada lagi? Tidak Bu. Orangnya anak itu Bu, anak yang sama. Oke, terima kasih kepada Sakura dan Sarimi sudah mengeluarkan pendapatnya. Kita beri aplaus. Baiklah, menurut Ibu dari permasalahan Sarimi, itu kan Sarimi dibandingkan dengan kembaran Sarimi. Enggak ada kembaran. Sarimi pengen jadi Cuma adik bilang adik. ini Sakura Baik. Jadi kan Sarimi dibandingkan dengan adik Sarimi. Apakah Sarimi sudah pernah mengutarakan pendapat Sarimi kepada orang tua Sarimi? Belum Bu, saya memandang semua permasalahannya Bu. Kadang saya merasa sedih Bu. Sakura ya? Bisa? Enggak Sakuranya aja kan yang Sakura Enggak salah ya? Menurut Ibu, jika kita dalam suatu situasi seperti itu, jangan memendamnya dengan diri sendiri. Lebih baik Ananda semua mencari untuk teman curhat Ananda. Supaya itu karena kalau kalian memendam sendiri itu akan mengakibat banyak keburukan pada diri kalian. Baik Bu, terima kasih Bu. Oh iya, cari. Putri, ikut lah berarti ada nyampe Putri jangan lagu Iya masih ada Putri, tolong ayo. Umur 30 nih Kodri. Putri seleranya wanita dewasa. Iya tapi juga kira. Iya, suka wanita dewasa. Sudah Putri, fokus ke kamera. Entah Putri ini mencari ibu BK sih. Bagaimana pendapat Anda mengenai perbedaan Membandingkan ya. menurut Anda apa pendapat Anda semua mengenai topik kita membandingkan antara orang tua membandingkan anaknya? Apakah ada yang lain? Jennifer. Kepada Jennifer disilakan. Pendapat waktu itu pendapat Jennifer Bu, mungkin kalau kita ada di depan orang tua kan sebagai orang tua mereka tidak baik untuk membandingkan anak-anaknya kan Bu. Soalnya kan masing-masing anak itu memiliki potensi masing-masing kan Bu. Misalkan anak ini hebatnya di akademis, sedangkan yang lain di non akademis. Jadi orang tua terus harus paham juga Bu, bukan berarti di akademisnya aja yang emang unggul gitu. Padahal kan sedangkan kan di non akademis juga dia juga bisa bersinar sendiri gitu Bu. Jadi orang tua harus paham bukan untuk menuju sukses itu bukan dengan kepintaran aja gitu Bu. Ada juga di akademik saja, tapi kan juga ada di non akademik seperti dia mungkin bisa bernyanyi ataupun
berolahraga, dance atau segala macam. Jadi sebagai orang tua tuh harusnya daripada membandingkan, mereka kan harusnya mendukung anak-anak gitu Bu. Walaupun ya ada misalkan di sini akademik dan di sini non akademik, seharusnya orang tua bisa melihat anaknya itu ya bukan sama-sama rata gitu Bu. Harus memahami apa potensi anak-anaknya dan memahami seharusnya tentunya juga mendukung daripada membandingkan gitu Bu. Gitu sih gitu menurut Jennifer. Terima kasih kepada Jennifer. Kita beri aplaus kepada Jennifer. Apakah masih ada pendapat Ananda? Tidak Bu, udah bagus. Betul yang disampaikan oleh Jennifer bahwa orang tua itu seharusnya melihat kelebihan anaknya tidak berpatokan kepada pendidikan. Jadi anaknya mempunyai potensi lain seperti bernyanyi, menari atau melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Terus Yang keempat nah, solusinya nak sih tadi tuh solusi tuh nak. solusi sampai lagi. Ada gimana? Kan apa lu faktor-faktor tuh nak. Kalau nggak ada game maksudnya apa? Sampai lagi. Ya hampir. Tadi mana ada kata salah? Tadi kan masih lagi Iya sih. Karena kenapa? Nah. Pemahaman awak dengan itu. Aku udah dengar alasan. Menurut Ananda, kenapa orang tua itu bisa mempunyai pemikiran membandingkan anaknya satu sama lain? Kepada Sakura. kepada Sakura di Nggak selatan. ada Jennifer tuh. Ulang. Ya. Apa? Juntu nama kamu tadi dong. Kepada Sakura di selatan. Baik Bu, alasan mungkin orang tua itu membandingkan anaknya itu sebenarnya bukan. Tunggu Sakura. Oh iya baik Bu. Lah. Tadi Kosan dulu. kok sudah Sakura apa? Cek lah pakai sebelah di mana? Putri kok. Malah mau jadi Gugup ibu Dea ada ibu Dea. Itulah. Puas banget hari ini. Iya, apa itu? Ya. Tarik Bu. Oh ini tarik itu lah. Kodri ya nih Kodri. Putri menserat template. Kena kenangan. Tuh Bang Beko, Abang Beko Ibu di mana kamu tadi Jon kok? Oh tidak ada nih hari malam. Yo, kan ada dong. Apa? Oh iya dia nggak ada di Padang. Tidak ada. Lah, saring nih diam. Nah, Baiklah Ananda semua. Menurut Ananda, apa yang menyebabkan orang tua tersebut bisa membandingkan anak mereka? Sakura, Bu. Silakan kepada Sakura. Menurut Sakura mungkin itu terjadi karena sebenarnya tujuannya baik, tapi caranya saja yang salah. Mungkin maksudnya itu untuk memotivasi agar anak ini mau berkembang lagi, tetapi caranya yang salah sehingga merasa si anak ini dibanding-bandingkan. Ya, terima kasih kepada Sakura. Selanjutnya kepada Jennifer. Jadi Bu, menurut Jennifer kayak seperti yang kita bilang tadi Bu, mungkin orang tuanya tidak memiliki pemahaman gitu Bu, bahwasanya kan apalagi di stereotip masyarakat gitu Bu, kan kalau di masyarakat kan yang pintar akademik saja itu pasti udah menjamin dia sangka udah menjamin kesuksesan itu segala macam. Jadi anak-anak yang tidak pandai akademik ini orang-orang merasa itu tuh kayak nggak ada gunanya gitu kan Bu, nggak ada yang bisa dibanggakan dan nggak ada gunanya loh Bu. Jadi mungkin orang tua tuh nggak ada memiliki pemahaman kayak oh iya yang akademik saja yang pintar gitu. Karena itu mereka punya anak gitu, misalkan anaknya dua gitu Bu, satu pintar akademik, satu lagi tidak, mungkin karena anak ada itu mereka jadinya membandingkan anak-anaknya gitu Bu, karena tidak ada pemahaman tadi. Kepada Isan. Baik saya. Buka Isan dulu. Kalau Isan menambahkan aja Bu sebenarnya. Sebenarnya itu orang tua itu yang kurang diskusi sebenarnya kepada anak-anaknya. Jadi
anak-anak tersebut yang menyalah sangka Bu, tidak disuruh antara adik sama kakak. Ya, makasih kepada Jadi Ihsan selanjutnya kuncinya kepada kuliah Putri. sebenarnya dari Mungkin dari salah satu anak itu mempunyai kemampuan dan salah satunya tidak gitu. Misalnya dibanding-bandingkan. Terima kasih kepada Putri. Beri aplaus kepada kita semua. Kamu nggak salah. Apa lagi? Tadi tahu Apa? itu apa ya? Apa? Apa? Kenapa? Next. Kamu apa? Kenapa semuanya mah? Dek, tahu nggak aku kenapa? Tadi yang namanya Cik Jim deh ya, makku. Udah tak kaji deh pas ngecek kenapa? Kayaknya tuh kan dia nanya Jim, Jimnya tuh karena kenapa? Nyampe bertanya kenapa? Iya. Jadinya masalah arti gitu. Itu terserah masuk tamak boleh kan? Kan ini namanya kalian deh anaknya main game masuk tamak lain. Masalah itu tentang pemahaman. Itu pengalaman mah. Udah pemahaman. Tadi nggak ada apa Iya, solusi bukan. lagi. Apakah Iya, ada ada memahami memahami, tadi? Iya, Itu betul. ya. Apakah Anda memahami permasalahan kita pada hari ini? Paham Bu. Nah, selesai. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan setelah kita membahas topik permasalahan pada hari ini? Kepada Putri. Jadi hari Bapak lihat tadi. Mungkin saya mendapatkan pemahaman tentang kenapa orang tua itu membuatkan salah satu dari anak dan juga gimana cara solusinya, cara mengatasinya juga. Ya, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya kepada Sarini. Belum kenapa yang Anda pikir dulu? Menurut saya Bu, saya tidak jadi dulu kok, sumpah lebih mau jadi dulu. Lanjut kepada Sakura. Baiklah, sesuai lagi tahun deh. Jadi menurut Sakura yang dapat Sakura rasakan dalam pembelajaran kita hari ini tuh Sakura jadi merasa bahwa kalau suatu saat nanti kita telah ada di masa depan sama seperti ibu, kita tidak boleh membanding-bandingkan anak karena itu akan merusak yang namanya nanti psikis anak akan merasa dia tidak dihargai, anak akan menganggap dia tidak membanggakan, jika anak menjadi takut dan pemalu. Ya, terima kasih kepada terima kasih. Kita beri aplaus kepada teman-teman. Apa ya? Apa yang Anda Kesan-pesan nak tindakan dari tindakan Itu dari dia atau kalian? tidak bebas kami. Apa tindakan yang akan kalian lakukan jika kalian merasakan hal tersebut? Yang lain? Sarini? Baik Bu, saya akan bertindak, saya akan berbicara dengan orang tua saya bahwa potensi saya bukan di pendidikan, namun potensi saya ada di non akademik. Setiap anak itu berbeda-beda memiliki kompetensinya. Kepada Sakura. Sama dengan hari ini Bu. kompetensi. Terima kasih kepada Sakura dan Sarini. Mari kita beri aplaus. Pesan Memang betul yang dikatakan oleh Sakura dan Sarini bahwa solusi, ya kan solusi tadi kan? Sakura namanya Sakura Sarimi yang main chat ini. Tapi Sakura tadi Enggak. ya. Mana tepuk tangan dari Sakura? Kan kamu semua ada di sini. Semua ada di dia yang tidak di. Baik, Bapak Ibu akan menyimpulkan Ibu menyimpulkan. Baik, Ibu akan menyimpulkan dari Sarini bahwa membandingkan anak itu tidaklah baik karena mungkin akan berdampak buruk kepada anaknya. Itu bisa mengenai psikis atau mental anak tersebut, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin orang tuanya tidak mengetahui kemampuan anaknya karena orang tuanya kurang mendalami memahami anak-anaknya tersebut. Jadi sebagai anak maupun orang tua, mungkin anak bisa membicarakan baik-baik kepada orang tuanya, dan orang tua juga bisa
dari hal itu mungkin orang tua bisa mengenai anak tersebut. Ya, seperti itu. Oke, baik Bu. Apa kesan dan pesan Ananda setelah mengikuti kegiatan ini? Putri, Chelsea. Chelsea, Kesan-kesannya. Mbak yuk, Kesan yuk. kesan. Nggak ada pesan Kepada Sanimi, pesan saya pesan saya Bu, setelah mempelajari tentang tidak bolehnya membanding-bandingkan anak dengan satu dengan lain. Terus itu sih Bu. Nah, terima kasih kepada Sanimi, kita beri aplaus. Karena kita sudah berada di penghujung kegiatan, kan penghujung nggak lesok kan? Iya ya. Kontrak ya, kontrak. Terima kasih kepada Ananda semua. Halo. Ya, kita terakhir. Terima kasih kepada Anda semua karena sudah berkesempatan untuk bisa hadir pada hari ini. Karena apa sih jam nggak sih? Jamnya sudah berakhir. Apakah Ananda kapan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok untuk melanjutkan hal topik yang akan kita bahas selanjutnya? Minggu depan Bu. Hari Sabtu Bu. Nggak bisa Sabtu Bu, saya les renang Bu. Hari Rabu aja lah Bu. Langsung saya lamaran. Serius, lagi sekolah lebaran. Itu 18 hari sekali SMA. Nggak lamaran sih. Bagaimana kalau kita melaksanakannya pada hari Kamis? Boleh Bu. Jam berapa? Jam 8 aja deh Bu. Baiklah. Baik, kita akan melanjutkan bimbingan kelompok ini pada hari Kamis jam 8. Ya Bu. Sekian dari Ibu. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ibu berdoa lain kan. Baik Ananda, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, apakah ada Ananda yang bisa membuka doa? Baik Ananda, sebelum kita membuka kegiatan pada hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Putri. Kepada Putri. Kita minta yang pertama. Baiklah, sebelum kita mengakhiri video vlog ini, marilah kita berdoa menurut masing berdoa mulai. Doa selesai. Ya, puji orang doa itu dulu. Kasih aplaus. Kasih aplaus kepada Putri. Kan? Kalian sudah apa tuh aplaus dengan anak adalah apresiasi sini loh. Dah. Selesai Rami. Kami dulu. Lape lele. Ini sok-soknya. Kami baru dilihat. Nah, enggak ada kurang deh. Sudah gue lo ya. Mati saya. Kulfa, Ayo, jangan lupa Kulfa. makan. Selesai.